Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahrin. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari Universitas Al-Khairat Palu. Langsung saja, yaitu soalan yang pertama, perbedaan common knowledge atau pengetahuan yang biasa dengan scientific knowledge atau ilmu pengetahuan. Yang pertama, perbedaan dari segi metode. Untuk common knowledge atau pengetahuan yang biasa diperoleh secara spontan dari pengalaman sehari-hari tanpa metode khusus. Scientific knowledge atau ilmu pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah, melalui observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi. Kemudian perbedaan dari segi sistematikanya. Common knowledge tidak tersusun secara sistematis, cenderung acak dan subjektif. Untuk scientific knowledge tersusun sistematis, logis, dan terstruktur. Kemudian perbedaan dari segi tujuan. Untuk common knowledge, untuk kebutuhan praktis sehari-hari atau praktek sehari-hari. Sedangkan scientific knowledge itu untuk menemukan kebenaran yang dapat diuji, dijelaskan, dan dikembangkan. Contoh konkretnya yaitu pengetahuan biasa. Minum jahe bisa menghangatkan tubuh. Itu berdasarkan pengalaman. Untuk scientific knowledge, penelitian ilmiah menjelaskan bahwa jahe mengandung senyawa aktif gingerol yang memengaruhi suhu tubuh dan metabolisme. Aku berlutut tidak akan. Kemudian untuk soalan yang kedua yaitu peran ontologis dan aksiologis dalam teknologi. Aksiologis itu apa yang dikaji, menentukan objek kajian ilmu, misalnya manusia, data, atau alam. Untuk aksiologis yaitu nilai dan manfaatnya, menentukan bagaimana ilmu tersebut digunakan, apakah untuk kebaikan atau justru merugikan. Analisisnya, perkembangan teknologi tidak netral. Ontologi menentukan apa yang bisa dibuat, sedangkan aksiologi menentukan untuk apa dibuat. Contoh kasusnya yaitu AI. Ontologis data manusia, pola perilaku. Aksiologisnya positif, membantu diagnosis medis. Untuk dari negatifnya, penyalahgunaan data pribadi dan deepfake. Contoh nyata, teknologi pengenalan wajah bisa membantu keamanan, tetapi juga mengancam privasi jika disalahgunakan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan ilmu dalam praktek riset modern. Dalam filsafat ilmu, tujuan ilmu meliputi yang pertama yaitu mengetahui atau knowing, mengumpulkan data atau fakta. Kemudian yang kedua yaitu memahami atau understanding, menjelaskan hubungan sebab akibat. Yang ketiga yaitu mengembangkan nilai atau valuing, memberi manfaat bagi manusia. Kemudian dalam praktik riset modern, peneliti tidak hanya mencari data, tetapi juga memahami fenomena, misalnya perubahan iklim, kemudian mengembangkan solusi energi terbarukan, kemudian mempertimbangkan etika. Riset tidak merugikan manusia atau lingkungan. Contohnya yaitu riset vaksin, untuk mengetahui struktur virus, memahami cara penyebaran, kemudian nilai menyelamatkan manusia. Kemudian soalan yang keempat, keterkaitan ciri kebenaran ilmiah. Ciri-cirinya yaitu objektif, berdasarkan fakta bukan opini. Kemudian rasional, masuk akal dan logis. Kemudian sistematis, tersusun rapi dan beruntun. Keterkaitannya yaitu rasional memastikan pemikiran logis. Sistematis memastikan prosesnya teratur. Kemudian objektif memastikan hasilnya dapat dipercaya. Ketiga hal tersebut saling mendukung. Karena tanpa rasional, hasil tidak logis. Tanpa sistematis, sulit diuji ulang. Tanpa objektif, bias dan tidak valid. Pentingnya menjamin ilmu bisa diuji ulang. Pentingnya menjamin ilmu karena bisa diuji ulang atau variabel, dipercaya, reliable, dan digunakan secara luas. Kemudian soalan yang kelima, perbandingan jenis kebenaran. Bagian pertama yaitu kebenaran korespondensi, yaitu sesuai dengan fakta atau realitas. Contohnya, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, sesuai fakta ilmiah. Kemudian,
Bagian kedua, kebenaran koherensi. Konsisten dengan teori atau pengetahuan sebelumnya, yaitu bagian kedua yaitu kebenaran koherensi, yaitu koherensi dengan teori atau pengetahuan sebelumnya. Contohnya, teori matematika yang saling mendukung. Kemudian bagian ketiga yaitu kebenaran pragmatis. Ya, kebenaran pragmatis itu dianggap benar jika bermanfaat. Contohnya, metode belajar efektif dianggap benar karena berhasil. Kemudian analisis dalam ilmu sosial. Yang paling relevan itu kebenaran pragmatis. Kemudian analisis dalam ilmu sosial. Yang paling relevan yaitu kebenaran pragmatis dengan dukungan koherensi. Alasannya karena ilmu sosial berhubungan dengan manusia yang dinamis. Kemudian kebenaran tidak selalu absolut. Kemudian keberhasilan sering diukur dari manfaat praktis. Misalnya kebijakan publik. Contohnya yaitu program bantuan sosial dianggap benar jika efektif mengurangi kemiskinan. Meskipun teori bisa berbeda-beda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.